Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Putri Setiono dengan NIM 2410611220116 dari kelas B2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang komponen sumber daya hutan. Sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi hutan. Hutan adalah hamparan pepohonan dan vegetasi lainnya dalam suatu kawasan yang luas sebagai bagian dari sistem ekologi yang kompleks, meliputi hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, seperti flora, fauna, dan mikroorganisme, dan iklim, tanah, serta air. Definisi sumber daya hutan secara umum adalah sebuah potensi yang ada di dalam hutan yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia maupun makhluk hidup lain, baik langsung maupun secara tidak langsung. Baik, masuk ke dalam pendahuluan. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, hutan adalah suatu hamparan pepohonan dan vegetasi dalam ekosistem yang kompleks. Sumber daya hutan itu secara semua potensi terdiri dari kayu-kayuan, non-kayu, serta ekologis. Selanjutnya masuk ke dalam komponen sumber daya hutan. Komponen sumber daya hutan terdiri dari komponen biotik yang terdiri dari vegetasi seperti pohon, pohon kanopi, semak, tumbuhan bawah, liana, serta epifit. Masuk ke fauna seperti mamalia, burung, serangga, reptil, serta mikroorganisme. Selanjutnya ada pengurai yaitu jamur dan bakteri. Lalu ada materi organik seperti serasah, humus di lantai hutan. Selanjutnya masuk ke komponen sumber daya hutan. Dalam segi komponen abiotik, itu terdiri dari tanah, air, iklim, cuaca, suhu, serta topografi atau geologi. Selanjutnya yang berada di dalam ruang kawasan seperti kawasan hutan, konservasi atau lindung produksi. Lalu ada zonasi seperti inti, buffer, dan transisi. Selanjutnya struktur spasial seperti fragmentasi, konektivitas, serta stratifikasi vertikal atau horizontal. Selanjutnya masuk ke dalam fungsi dan layanan hutan. Memasuki fungsi dan layanan hutan, sumber daya hutan tidak hanya dinilai dalam segi ekonomis, tapi juga ekologis dan sosial. Beberapa fungsi utamanya yaitu dalam fungsi ekologis atau lingkungan, itu menjaga keseimbangan hidrologis seperti penyimpanan air, regulasi aliran air, mencegah banjir, serta erosi. Lalu, eh, se- lalu ada sebagai penyimpan cadangan karbon dan mengatur iklim global atau lokal, serta mempertahankan keanekaragaman hayati seperti habitat sebagai spesies. Selanjutnya, dalam segi ekonomi itu meliputi kayu dan produk hasil hutan kayu seperti bahan bangunan, kertas, maupun obat-obatan. Selanjutnya, berfungsi sebagai bahan bakar yaitu seperti kayu bakar ataupun arang. Dalam aspek sosial atau budaya, itu bisa dinilai jualkan seperti pariwisata alam, ekowisata, serta nilai estetika seperti spiritual atau budaya masyarakat adat setempat. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya hutan. Bagian ini membahas bagaimana manusia memanfaatkan komponen hutan serta tantangan keberlanjutannya. Itu ada kayu dan hasil kayu, seperti kayu gergajian, seperti papan atau balok, ada kayu finer atau plywood, lalu ada kayu lapis atau kayu olahan, bahan bangunan seperti kayu konstruksi, serta industri pulp dan kertas. Selanjutnya pada non kayu itu produk-produk hutan non kayu itu terdiri rotan, bambu, madu hutan, getah, karet, kacang-kacangan, rempah, jamu, kulit kayu, tumbuhan hias, atau produk hewani seperti burung, serangga, satwa liar, serta ikan hutan.
Memasuki jasa ekosistem atau layanan ekosistem itu contohnya seperti penyimpan karbon dan mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya, pengaturan siklus air dan penyedia air bersih, peran dalam siklus nutrien, habitat dan keanekaragaman hayati, rekreasi, wisata alam, dan nilai budaya dan pendidikan ekologis. Selanjutnya, potensi sebaran di sumber daya hutan di Indonesia. Indonesia memiliki kawasan hutan yang besar dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Berdasarkan data PSDH, klasifikasi kawasan hutan di Indonesia meliputi hutan terbatas, hutan produksi, yang dapat dikonservasi. Potensi jenis kayu yang lebih dari 250 jenis kayu bernilai ekonomis tersebar di berbagai pulau seperti Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Potensi non-kayu seperti rotan, madu, damar, atau tanaman obat hutan itu ada sebaran geografis seperti pulau-pulau di Kalimantan, Papua, Sumatera yang menjadi pusat produksi kayu dan keragaman sumber daya hutan lainnya. Selanjutnya memasuki tantangan dan ancaman. Tantangan dan ancaman, tantangan dan aca- beh, tantangan dan ancaman itu terhadap sumber daya hutan itu ada beberapa masalah yang mengancam keberlanjutan hutan. Contohnya deforestasi dan pembalakan liar. Deforestasi merupakan konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan, pemukiman, dan penambahan. Selanjutnya ada fragmentasi habitat dan kehilangan konektivitas, perubahan iklim dan kebakaran hutan, serta konflik lahan dan kurangnya pengelolaan di dalam hutan tersebut. Contoh studi kasusnya adalah pada program REDD atau yang bisa disebut Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation di berbagai wilayah Indonesia. Keberhasilan rehabilitasi hutan di daerah kritis, lalu ada ekowisata di taman nasional, misalnya seperti Taman Nasional Gunung Leuser atau Taman Nasional Lawrence. Selanjutnya ada studi kasus peran masyarakat. Ini seperti inisiatif masyarakat adat dalam pengelolaan hutan tersebut, serta penggunaan teknologi pemantauan, misalnya menggunakan citra satelit. Untuk kesimpulannya adalah, hutan adalah sistem kompleks yang terdiri dari komponen biotik, abiotik, dan ruang kawasan. Selanjutnya, sumber daya hutan mencakup kayu, non-kayu, dan layanan ekosistem. Fungsi hutan sangat 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 baik untuk manusia maupun lingkungan. Pemanfaatannya harus diimbangi dengan prinsip keberlanjutan, lalu tantangan besar mengancam keberlanjutan hutan di Indonesia, lalu strategi konservasi yang efektif harus holistik, inklusif, dan berbasis sains. Rekomendasi untuk memperkuat kebijakan, partisipasi masyarakat, perlu ditingkatkannya inovasi teknologi dan pendidikan lingkungan. Baik, itu yang bisa saya paparkan kepada Bapak tentang 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 komponen dan dinamika sumber daya hutan yang berada di lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.